Ini lagi cosplay jadi apa nih ceritanya? Ini Jian Yang Li dari Model Zuzi. Itu bukan anime tapi donghua Cina. Iya, Cina ya. Nggak bisa dihitung. Berarti banyak banget ya guys. Jadi tidak sampai 10 juta. Murah sekali. Nah, nggak sih mendapatkan hal-hal yang nggak ngenakin selama jadi idol? Hal-hal yang gak ngenakin ya, pasti ada sih ya, cuman kayak kaget gitu loh kak. Kan Itu untuk kamu di event mana dan apa? ナンバスよくわからないけどどんまいなの Halo Teteh, Halo, boleh kenalan nggak namanya siapa? boleh nama nickname? Nama nickname, nama apapun terserah, nama panggung atau Sora. Sora. Ya. Ini lagi cosplay jadi apa nih ceritanya? Ini Jian Yang Li dari Model Zuzi. Itu bukan anime tapi donghua Cina. Iya, Cina ya. Kenapa berani bawa cosplay Cina ke event Jepang? Emang apa sih nggak boleh? Karena ya menurut aku dari segi kualitas anime Cina itu nggak kalah gitu sama anime Jepang gitu, dan itu kualitasnya juga sama-sama bagus sih gitu. Dari tadi ada yang ini nggak kok pakai baju Cina gitu? Ada yang ngehin nggak? Baru datang sih, jadi Baru datang. iya baru datang. Aku mau nanya dong, bagi kakak cowok ibu tuh menarik gak sih? Cowok jelas menarik. Cowok tapi ibu? Cowok wibu, kalau saya sih nggak pilih-pilih, tapi kalau cowok wibu kayaknya biasa aja. Biasa aja ya, nggak ada spesialisasi dalam itu ya? Itu tergantung individunya. Tergantung individunya. Jadi mau ibu mau apapun kalau misalkan baik itu ya oke lah ya. Iya, gitu. Ini kan Kisah Tenno Matsuri ya? Ini kan event band sama idol. Kakak kok berani bawa cosplay? Soalnya ada temen, kalau temen gak cosplay aku nggak ikut. Mempermalukannya bukan untuk diri sendiri doang ya. Ada teman untuk dipermalukan juga. Oh iya harus. Iya harus. Harus punya tuh. Kalau saya datang sendiri ke event biasanya nggak cosplay gini sih. Kalau lagi gabut gitu sendiri. Kalau ada temen ya sekalian aja rame-rame gitu. Aku mau tahu dong, untuk cosplay kakak udah berapa lama? Apa baru-baru aja? Aku udah lama sih, tapi emang jarang ikut ke event. Tapi kalau cosplay aku udah dari 2016. 2016. Itu punya sendiri apa gimana? Punya sendiri. Punya sendiri. Udah berapa kostum sih di rumah? Nggak bisa dihitung. Berarti banyak banget ya guys. Jadi berdedikasi itu ya untuk cosplay ya. Ya gimana ya? Hobi gitu. Hobi ya. Itu udah selama jadi cosplay ada benefitnya gak sih? Menurut aku, kalau aku sendiri kan seller. Aku bisa import kostum gitu dari luar. Jadi benefitnya ya aku bisa jualan gitu. Rentalin kostum juga nggak? Kalau aku rental belum berani. Belum berani. Soalnya takut. Iya. Takut rusak. Udah kira-kira dari 2016 udah menghabiskan uang berapa banyak untuk cosplay? Itu juga gak bisa dihitung. 5 juta ada? 6? 8? Enggak kayaknya enggak sampai 10 lah. Nggak sampai 10 ya. 2016 untuk cosplay saja tidak sampai 10 juta. Murah sekali. Soalnya kayak kostum ini aja misalnya. Ini tuh full setnya bisa kena 1,5. Terus ya itu tuh baru satu gitu, belum karakter lain gitu. Ya, belum wignya ya. Kalau Iya, misalkan kusut mesti di repair ya. Harus di repair. Mau promosi Instagram atau mungkin akun sellernya? Iya, aku buka Just Tip Taobao. Di Facebook ada fanpage-nya namanya Momosora Store. Di situ bisa beli-beli kostum atau apa, semuanya yang dari Cina itu bisa beli. Ya mohon dibeli ya agar kakak ini balik modal. Kalau akun pribadi? Akun pribadi ada Facebook namanya Momozonosora juga. Kalau apa proses gitu di situ? Iya, di sana. Makasih banyak ya kamu. Iya, Saya rada-rada gugup nih di samping idol soalnya. Aduh. jangan gugup gitu dong kak. Aduh, dipegang tangannya aduh.
Aku mau nanya soal dunia peridolan boleh? Oh iya, boleh. Ini idol Rerin dari kapan sih? Dari tahun 2020 Kak, tepatnya tanggal 1 Maret 2020 kita bentuk Rerin. Dan di situ kita ada berproses dulu sebelum Akhirnya jadi guest akhirnya. star. Iya sih. Rerin ini ada di mana-mana loh. Oh iya. Iya, kayaknya ke tiap event tuh kayak wah ada Rerin gitu. Langsung wah orang pada datang gitu. Oh ya ampun, keren banget ya kalau Iya. kayak gitu. Aku sih nggak sampai expect sebegitu besarnya ya. Iya. Karena kita merasa kita masih jauh banget untuk ke depannya. Langkah yang masih harus kita temui itu masih jauh karena kita tuh baru tahapan awalnya banget. Setelah 1 tahun kita latihan untuk menjadi seorang idol, ya pastilah banyak hal-hal yang boleh kita lalui juga. Meskipun begitu, kita masih tetap harus mengembangkan semua bakat dan minat kita di bidang peridolan ini. Ini jadi idol itu bentukannya cover dulu apa gimana? Kalau dulu kita sistemnya itu cover, tapi kita covernya musik sama maksudnya nyanyi sambil dance gitu. Nah, Oh jadi mesti bisa nyanyi ya? iya. Wah, Salah satu poin pentingnya itu kita harus bisa nyanyi sambil menari. Kalau misalnya cuman dance aja kan biasanya udah biasa lah gitu. udah biasa gitu ya kan, banyak dance cover juga. Nah, kita pengen lebih beda daripada dance cover lain, makanya kita bikin suatu idol gitu. Sebenarnya Mbok, ini kita belum kenalan. Saya gugup beneran ini. Namanya siapa? Nama aku Sora, aku leadernya Rerin kebetulan. Nama kakaknya Aku ditanya juga. Aku Karamelia. Amelia, Pengkamel ya, nggak Iya. apa-apa. Atau gini. Gimana? Ini domisilinya dari mana sih? Beda-beda Kak, kita ada dari Bandung pasti jelas ya. Cuman Bandungnya juga nyebar, nggak dekat-dekat. Ada yang dari selatan, ada yang dari utara, ada yang dari timur, ada yang dari barat. Terus kita juga ada member yang dari Kampung dekat Santolo itu. Kayaknya kalau misalkan ngomongin member udah biasa ya. Aku pengen tahu hal-hal yang pernah nggak sih mendapatkan hal-hal yang nggak ngenakin selama jadi idol? Hal-hal yang nggak ngenakin ya, pasti ada sih ya. Cuman kayak kaget gitu loh Kak. Kan kebanyakan dari kita tuh pada belum berpengalaman untuk perform di depan banyak orang gitu. Nah, sedangkan bidang yang kita tekunin ini kan idol J-pop. Nah, ketika kita datang ke suatu event, pernah tuh kayak tiba-tiba ngeliat orang tuh banyak banget, ya ampun kaget banget gitu. Orangnya udah banyak banget, terus kayak kita harus tampil di depan mereka gitu. Itu bener-bener, wah ya ampun. Kalau misalkan kayak dimintain foto terus apa ya? Diperlakukan tidak enak sama wibu-wibu tuh, sama wota ya jatuhnya ya. Sama wota-wota tuh pernah nggak? Alhamdulillah sih sejauh ini semuanya berjalan baik berkat bantuan staf kita juga yang menjaga kita dari orang-orang yang mungkin akan bertindak berlebihan ya dalam kutip. Kadang kan ada juga orang yang pengen kayak, ayo dong fotonya gini gitu ya. Minta gaya aneh-aneh gitu. Kan itu kayak gak wajar juga sih ya. Kita kan nggak saling kenal juga, terus emang antara perempuan dan laki-laki kan ya harus ada batasannya juga. Paling itu kita minta staff aja yang ngejagain. Dan emang biasanya gitu sih, staff yang misahin kita dari orang-orang yang mungkin terlihat berlebihan menurut staff kita. Kan setiap hobi pasti ada plus minusnya ya. Sebagai menjalani hobi sebagai idol ini, plusnya apa sih? Kalau menurut aku pribadi ya kayak hobi sebagai idol ini aku bisa lebih ngembangin kepercayaan dirian aku, terus aku juga bisa lebih banyak berlatih dalam hal nyanyi, terus nari tentunya, terus aku juga bisa ketemu sama orang-orang baru, teman-teman baru, kita ngajarin relasi baru, dan banyak sih poin-poin positifnya menurut aku. Kalau negatifnya? Kalau negatifnya sebenarnya ya waktu kita buat main sama temen-temen tuh jadi berkurang karena kita kan butuh waktu untuk diri latihan. sendiri. Waktu Iya. untuk diri sendiri ya berkurang berarti ya. Apalagi kan Rerin jadwal latihannya lumayan. Kita latihan rutin 3 kali seminggu, terus ditambah kalau ada event kan di hari Minggu atau Sabtu. Nah itu tuh bisa benar-benar ngurangin waktu kita sama keluarga, sama teman-teman kita, mau yang di sekolah ataupun di tempat kerja, karena semua member kan variatif. Terus kerjaannya juga bervariatif, ada yang pelajar, ada yang bekerja, ada yang mahasiswa. Sebelum ini udah suka dance cover sama nyanyi? Sebelumnya aku suka sih, karena
menurut aku dari awal ya, dari kecil sih aku suka banget dance sama nyanyi. Terus acting juga aku suka. Dan dari situ kita ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi. Kita bangunlah ini idol. Jadi deh aku di sini. Jadi selama menekuni hobi dalam bernyanyi, acting, sama dance itu udah apa aja sih yang udah dikorbankan? Yang pertama sih waktu ya. Kita mengorbankan banyak waktu. Terus kita juga biaya juga udah pasti ya, karena kita kan ke tempat latihan udah pasti pakai ongkos gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin otak juga terkuras sih sebenarnya karena kita harus ngapalin lagu sama gerakan juga. Itu sih. Itu worth it gak sama hasil yang udah didapatkan sekarang? Menurut aku worth it karena di samping aku berusaha segitu banyaknya, berusaha segitu rutinnya, aku bisa mendapatkan kepuasan ketika aku bisa tampil di atas panggung dengan maksimal. Aku pengen tahu dong hal yang paling berkesan itu untuk kamu di event mana dan apa? Oh, yang paling berkesan sih ada dua ya menurut aku. Yang pertama itu saat launching Filosofi Mimpi. Di situ kan Itu lagu sendiri? iya, itu lagu sendiri di tanggal 20 Desember 2020. Kita launching di situ dengan banyak lagu. Terus ada single coupling yang belum kita launching juga. Di situ Kalau misalkan di event-event gitu hal yang berkesan apa? hal yang berkesannya itu ya ketemu sama banyak orang ini gitu. Kita bisa tampil di depan banyak orang. Terus kita juga bisa ngelihat kalau misalnya orang perform gitu ya, kayak idol lain perform, Deja lain perform, kita kan kadang merhatikan juga, oh jadi ini yang perlu diperbaiki dari kita. Terus kayak antusiasme orang-orang gitu dalam nonton pertunjukan idol dan dance cover itu benar-benar buat aku seneng, karena dengan kehadiran kita di event itu aja udah bisa bikin kita semua seneng. Itu paling menyentuh banget buat aku ketika mereka oi gitu. Ya ampun, itu keren banget. Pernah nggak sih dikerubungin sama wibu-wibu atau wota-wota yang baunya nggak ngenakin? Enggak juga sih. Nggak pernah? Iya. Nggak pernah ngalamin? Enggak. Wah, kamu harus bersyukur sih. Entah penciuman aku yang kurang atau emang nggak ada yang berbau aneh gitu. Ya udah, makasih banget Pak waktunya. Iya, sama-sama Kak. Makasih juga ya. Iya. Makasih udah mau interview Rairin. Iya, ini ntar di follow Rairin ya. Oh, apa boleh. nama apa ininya? Follow Sosial aja medianya. di Instagramnya Rairin Official, di Twitternya juga Rairin Official, di TikTok, YouTube, sama sosial media yang lainnya Rairin Official. Tapi ada yang pakai dot juga sih. Tapi cari aja Rairin Official. Oh iya, jangan lupa dengerin single kita Filosofi Mimpi di YouTube dan di iTunes, di Joox dan semua platform musik kesayangan. Terima kasih banyak.